Not be okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam sesi mikro training ini. Terima kasih atas waktunya dan juga berkenaan dengan kehadirannya di mikro training ini. Terkhusus untuk Rido, Teacher Eta, dan Teacher Agung terutama. Sebelumnya, mikro training ini adalah salah satu tahap seleksi yang harus dilaksanakan oleh saya sebagai partisipan dalam program Sekolah Literasi Indonesia yang keempat. Nah, di sini saya memilih tema, yakni bisa dilihat sendiri di virtual background saya, yaitu pelatihan guru. Pelatihan khusus guru untuk budaya literasi, khususnya dalam peningkatan literasi siswa. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini sebelumnya program Sekolah Literasi Indonesia ini bekerja sama dengan Dompet Duafa Indonesia, khususnya Dompet Duafa Pendidikan. Nah, salah satu programnya sudah sampai kepada program Sekolah Literasi yang angkatan keempat. Nah, karena saya menjabarkan perihal pelatihan guru, jadi di sini latar belakang saya mengambil pelatihan guru ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang terlihat dari literasi di Indonesia, khususnya pada siswa dan juga masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat sendiri dari rekan-rekan semua, bahwasanya pada diagram pie yang pertama dilihat sendiri bahwasanya ada dominansi dari jumlah provinsi yang ada pada Indonesia. Ya, ini sekitar 24 provinsi di Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah, sedangkan 9 provinsi itu memiliki tingkat literasi yang sedang, dan 1 provinsi itu sangat tinggi. Jadi dari sekian 34 provinsi yang ada di Indonesia, cuma 1 provinsi yang memiliki tingkat literasi yang tinggi, seperti itu. Nah, dan diagram P yang kedua menunjukkan bahwasanya indeks aktivitas literasi membaca nasional di Indonesia itu ditimbulkan 37,32% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Budaya literasi ini terkategori rendah, gitu. Dan data ini diambil dari Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud tahun 2019. Ini salah satu latar belakang saya mengambil program peningkatan literasi pada siswa terutama. Selanjutnya juga ini menjadi latar belakang saya menimbang bagaimana upaya untuk peningkatan literasi di Indonesia terutama. Ini adalah survei PISA yang biasa dilakukan oleh negara-negara di luar sana terkait dengan kemampuan membaca, matematika, dan juga kemampuan sains. Karena saya mengambil ranah literasi, kita bisa fokus kepada kemampuan membacanya. Di sini bisa dilihat sendiri bahwasanya peringkat Indonesia itu adalah peringkat 74 dari 79 negara yang melaksanakan survei PISA. Jadi tergolong 5 terendah dari 79 negara yang telah melaksanakan survei PISA. Dan di sini juga bisa dilihat sendiri, di mana kita bisa korelasikan untuk apa sih kita meningkatkan kemampuan literasi itu. Untuk apa bagi negara kita kemampuan literasi itu perlu ditingkatkan. Kenapa selalu digaung-gaungkan. Dan ini dikarenakan ada beberapa faktor, ya, ininya terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dengan kualitas pendidikan yang meningkat, diharapkan, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi dengan adanya pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan pun juga baik maksudnya. Dan juga nanti akan bisa bersaing di dunia kerja. Dan ini ditunjukkan dengan peningkatan produktivitas dunia kerja. Dengan adanya peningkatan produktivitas dunia kerja, ini juga berakibat pada peningkatan taraf ekonomi penduduk terutama. Dan ini jadi landasan adanya negara maju dan juga negara berkembang. Jadi saat ini kan Indonesia masih negara berkembang. Mungkin dengan adanya peningkatan literasi ini, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju terutama. Nah, ini juga menjadi beberapa alasan di mana dengan meningkatnya kemampuan literasi siswa, ujung-ujungnya nantinya juga akan
menurunkan biaya kesehatan, menurunkan biaya pendidikan yang tergolong saat ini tidak semua masyarakat dapat mengenyamnya dengan adil terutama. Dan juga dengan meningkatnya kemampuan literasi masyarakat terutama itu juga dapat menurunkan angka kriminalitas. Karena terkait juga dengan pola pikir, pengetahuan terkait dengan apa yang akan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terkait dengan hal itu, ini adalah pendapat dari Amih Al-Humami, MA, MED, PhD. Dia adalah salah seorang tokoh Bapenas yang berkecimpung di dunia pendidikan dan di dunia budaya terutama. Beliau mengatakan bahwasanya penguatan literasi harus menjadi kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga swasta, ataupun individu terutama. Jadi beliau menyimpulkan bahwa literasi itu tidak cuma sekolah saja, tapi ada kerjasama pihak pemerintah, swasta, maupun individunya terutama. Dan di sini alasannya kenapa Dompet Duafa Pendidikan mengambil salah satu program, yaitu program Sekolah Literasi Indonesia. Nah, selanjutnya, ini yang akan saya lakukan sebagai salah satu trainer di program Sekolah Literasi Indonesia. Nah, ini saya ambil dari beberapa sumber. Kalau kita ingin meningkatkan literasi siswa, terutama yang harus kita rubah itu adalah literasi gurunya dulu. Dan beberapa problem yang terjadi di Indonesia, guru sendiri tidak memiliki literasi yang cukup rendah. Tadi survei yang sebelumnya sudah jelaskan bahwa itu survei untuk masyarakat, bukan survei untuk siswa. Jadi budaya literasi yang ada di Indonesia itu tergolong rendah. Nah, di sini praktisi pendidikan itu Indra Krisniaji juga menjelaskan bahwasanya guru Indonesia rata-rata kurang membudayakan literasi itu sendiri pada dirinya. Jadi banyak juga pendapat-pendapat ahli yang menyatakan seperti halnya dari Ketua DPP P3 itu menjelaskan bahwasanya budaya literasi sangat menunjang dari peningkatan kualitas pendidikan. Tapi yang terjadi di dunia pendidikan saat ini adalah bukan literasi yang ditingkatkan, malah kesejahteraan guru yang ditingkatkan. Dari beberapa survei yang beliau laksanakan, tidak ditemukan antara peningkatan kesejahteraan guru dan juga bagaimana kemampuan guru untuk meningkatkan literasi siswa atau kemampuan berpikir siswa. Jadi belum bertemu tuh benang merahnya antara kesejahteraan untuk guru ditingkatkan, tapi efeknya terhadap kualitas pendidikan belum terlihat seperti itu. Seperti halnya diangkatnya beberapa sekarang program P3K, diangkatnya dulu ASN bersama-sama seperti itu. Jadi belum ada terlihat efektivitasnya terhadap kualitas pendidikan dengan diangkatnya banyak guru menjadi tenaga kepegawaian. Nah, hal ini juga menjadi landasan bahwasanya kenapa guru dijadi patokan harus membudayakan literasi terlebih dahulu, itu karena guru sendiri merupakan role model bagi siswanya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita mengharapkan siswa memiliki budaya literasi yang baik, kita harus menjadi guru yang memiliki sifat dan juga karakter literasi yang baik juga. Jadi perbaiki dulu kepada karakter gurunya untuk membudayakan literasi ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga jelaskan. Terus bagaimana dong solusinya untuk meningkatkan literasi guru? Fakta di lapangan, guru kan ada beban mengajar. Guru juga dibebani administratif. Guru kan juga ada keluarga yang harus diperhatikan. Dan guru kan juga bla 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 sebagainya. Banyak sekali fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan tidak cukupnya waktu guru untuk literasi tadi. Jadi beberapa pendapat terkait ini banyak yang pakar menjelaskan bahwasanya literasi adalah juga merupakan tanggung jawab amanah yang dibebankan para pemerintah pusat, kementerian dan sebagainya kepada para pendidik, terutama pendidik yang sudah memiliki kesejahteraan, yang sudah ditingkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, di sini para pakar politik menjabarkan bahwasanya berlandaskan surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia sejogjanya telah diberi amanat yang semampunya
mereka lakukan. Jadi kalau misalnya sudah diamanatkan terkait dengan hal demikian, mungkin lebih memanajerial kemampuan tanggung jawab tersebut. Itu diharapkan dari amanah yang telah diembannya. Nah, program literasi yang saya terapkan pertama kali kepada guru-guru yang saya kenal dengan istilah bis kembar. Dinamakan bis kembar, yakninya kita membiasakan dulu, mengembangkan, habis itu baru kita membelajarkan diri kita sendiri. Di sini bis kembar ini saya jabarkan dalam bentuk beberapa program. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya kemampuan literasi itu tidak cuma membaca, tapi juga bisa visual, bisa juga dalam bentuk tulisan tadi, bisa juga dalam bentuk visual verbal seperti itu. Jadi tidak cuma tulisan yang kita baca, tapi juga verbal dan juga visual. Dan ini bisa dilihat dalam bentuk digital maupun media non digital. Seperti itu. Jadi ini kerucutnya, ada verbal, tulisan, visual, dan bisa dilihat pada bentuk media digital dan non digital. Pertama, sebagai guru yang ingin membudayakan program literasi, kita harus membiasakan. Biasakannya gimana? Di sini saya sebut dengan program Me Time. Gimana program Me Time ini sebelum kita menuliskan, membaca perihal literasi-literasi yang ada, media informasi yang ada, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Jadi tahap paling awal dari kita membudayakan literasi itu adalah budaya mendengar. Jadi dengan kita biasa mendengarkan suatu informasi, itu adalah tahapan awalnya. Kita bisa mendengarkan dari musik, berita, mendengarkan dari perkataan teman ataupun perkataan dari narasumber, itu sudah termasuk dari tahap awal kita membudayakan literasi. Jadi di sini program Me Time ini misalnya menganalisa film, membaca hal-hal yang disukai, atau mendengarkan informasi dengan cermat. Jadi budaya mendengar saja sudah masuk kebiasaan awal dari literasi. Setelah itu adalah mengembangkan, di mana mengembangkan ini saya kenal dengan istilah time tunnel atau lorong waktu. Di sini programnya kita sudah mulai menuliskan biasanya. Ini menuliskannya bagaimana? Memulai menuliskan kalimat-kalimat pendek bermakna, biasanya quote, atau misalnya kesimpulan, atau biasanya dari rangkuman dari cerita-cerita yang ada kita bisa menyimpulkan bagaimana sih ending dari ceritanya, seperti itu. Dan juga ada lagi, dengan budaya mengembangkan ini, kita bisa membuat resume sederhana dari buku, film, ataupun bahan bacaan lainnya. Jadi budaya literasi itu tidak sesulit yang kita kira. Jadi kita tidak harus membaca buku yang tebal mungkin, tapi kita juga bisa istilahnya mendengarkan film, mendengarkan musik, mendengarkan berita ataupun informasi dari rekan-rekan sejawat, opini, itu juga termasuk literasi. Seperti itu. Jadi rekan-rekan guru semuanya tidak usah canggung perihal waktu dan yang ketersediaan waktu terutama. Jadi itu saja sudah bisa dikatakan terkategori literasi. Selanjutnya baru kita belajarkan diri. Jadi belajar ini saya kenal dengan istilah adventure time, di mana di sini kita yang sudah biasa membiasakan diri dalam program literasi yang di awalnya sudah kita dengar, sudah kita tulis, di sini kita bisa otomatis mencari sendiri wawasan baru tersebut dari media-media informasi yang lainnya. Jadi ini sudah termasuk hal yang sudah biasa. Jadi karena tadi dibiasakan, sekarang sudah biasa untuk membudayakan program literasi ini. Dengan istilah mencari wawasan baru dari hal-hal yang diperlukan bagi rekan-rekan guru semuanya. Nah, selanjutnya dengan kita membiasakan yang tiga istilah tadi, biasakan, kembangkan, dan juga belajar tadi, kita menuju yang namanya literasi bermakna untuk guru. Jadi dapat mencontohkan budaya literasi tersebut kepada siswa. Jadi setelah gurunya memiliki kebiasaan literasi yang sudah mumpuni, sudah membiasakan diri dengan program literasi tadi, barulah kita bisa terjun ke ranah siswa. Jadi, apakah harus kita selesaikan sampai program belajar dulu, Pak? Atau gimana? Tidak, tapi kita bisa sampai tahap membiasakan juga, pada tahap membiasakan juga kita bisa terapkan itu langsung kepada anak-anak. Jadi tidak harus menunggu sampai tahap pembelajaran, tapi tahap membiasakan diri pun kita juga bisa membiasakan program literasi ini kepada anak-anak terutama. Nah,
ketika literasi guru sudah dimulai terbentuk dan berkembang, seperti halnya saya sebutkan tadi, adanya mendengar, menulis, dan membaca, apalagi terakhir kita bisa merangkum dalam literasi bermakna, karakter guru akan terbiasa dan dibiasakan dengan aktivitas literasi yang fokus terhadap siswa. Nah, jadi dengan telah membiasakan diri pada program literasi inilah kita bisa otomatis saja bersikap dan berkarakter untuk meningkatkan motivasi literasi siswa. Nah, ini ketika kita sebagai guru sudah terbiasa dengan program literasi, kita sudah berpikiran bagaimana sih proses peningkatan literasi kepada siswa. Nah, program peningkatan literasi kepada siswa ini kita juga bisa menggunakan istilah Biskembar tadi, membiasakan, mengembangkan, dan juga terakhir membelajarkan. Kita bisa budayakan itu kepada anak-anak. Nah, tapi karena tadi Biskembar itu terjadi atau dilaksanakan pada pribadi kita, pribadi sendiri-sendiri pada pribadi guru. Jadi ada kendala yang terjadi ketika kita membudayakannya kepada anak-anak, karena anak-anak kan sifatnya berkelompok. Jadi ada problem-problem yang di lapangan yang terjadi, seperti halnya bagaimana literasi siswa yang belum mempunyai kemampuan literasi misalnya. Jadi kan kalau kita bisa menciptakan kemampuan literasi atau budaya literasi tersebut dari diri kita sendiri, tapi anak-anak belum tentu punya motivasi. Nah, di sini bisa kita biasakan dengan memberikan bahan-bahan literasi yang terdekat dengan dia, misalnya mendengarkan musik, mendengarkan video yang dia suka, mendengarkan cerita hobi yang mereka inginkan. Jadi, dan mulai dari hal-hal yang terdekat. Terus problem yang kedua terkait dengan bagaimana literasi pada kondisi siswa yang beragam. Jadi ini pada kondisi siswa yang beragam tentu kita menemukan beberapa permasalahan terkait dengan literasi. Nah, kan tidak sama tuh siswa satu dengan siswa yang lain, literasinya tentu berbeda, minatnya tentu berbeda. Nah, di sini bagaimana cara kita meningkatkannya? Dengan cara tutor sebaya. Salah satunya dengan cara tutor sebaya. Jadi, misalnya anak-anak tersebut susah mendengar atau menerima informasi dari gurunya, mungkin dari teman sejawatnya yang lebih terbuka, mereka bisa lebih mendengar literasi tersebut dengan seksama atau dengan mudah dengan bahasa teman sejawatnya. Nah, selanjutnya bagaimana literasi pada masa pembelajaran daring. Ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai konten bermakna. Jadi dengan adanya literasi tadi, kita sebagai guru sudah biasa akhirnya menghasilkan konten-konten yang bermakna. Jadi kemarin kebanyakan kan sekarang konten-konten yang ada itu belum membudayakan literasi. Jadi belum bermakna seperti itu. Jadi kebanyakan cuma bahan dengan aspek pengetahuan dan juga keterampilan tanpa adanya budaya literasi. Nah, terkait dengan konten bermakna tadi, berapa biasanya waktu yang kita gunakan untuk konten bermakna yang dibuat tadi? Biasanya durasi maksimal untuk pemula, untuk awal-awal literasi awal biasanya cuma 3 menit. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai dalam sesi mikrotema ini terkait dengan pelatihan guru untuk meningkatkan budaya literasi siswa. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.